Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IAS Media, para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube IAS Media. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak para pemirsa sekalian untuk berbincang-bincang, ngobrol santai bersama Ustadz Haji Soleh Romli berkenaan dengan hal-hal yang banyak dibicarakan di desa-desa berkenaan dengan sisa-sisa bongkaran masjid. Terlebih dahulu kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini, Ustadz Haji Soleh Romli. Ustadz, Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Ustadz, kita akan berdiskusi dan ngobrol santai berkenaan dengan sisa-sisa bongkaran masjid karena banyak pembahasan di desa-desa khususnya Ustadz. Barangkali bisa dijelaskan. Iya, terima kasih. Ustadz Abdullah yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada, berkaitan dengan bongkarannya masjid ini memang banyak dari kalangan masyarakat itu yang yang menanyakan ya. Dan mau diapakan itu? Sangat baik sekali karena kita harus berhati-hati juga. Nah, kita tidak membahas hukum membongkar masjid karena ini akan lebih panjang pembicaraannya. Pembahasan lain. Kita bahas tentang kalau sudah jadi bongkaran ini kemana. Nah, kalau kita melihat di fikih mazhab Syafi'i, jadi bongkarannya masjid itu ini pertama harus disimpan ya, harus dijaga untuk dikembalikan kepada pembangunan masjid itu sendiri. Jadi dikembalikan, dibongkar itu diusahakan dikembalikan lagi. Itu di mazhab Syafi'i. Karena di mazhab Syafi'i itu kalau kita pelajari betul ya, bongkar sedikit ya, maku temboknya masjid itu ada rontokan. Ada rontok itu sebetulnya tidak boleh, dan rontokan itu harus dikembalikan lagi. Ya. Itu kalau di fikih mazhab Syafi'i. Jadi nikbul masjid, bongkarannya masjid atau juz dari masjid itu harus dikembalikan ke masjid. Kembalikan ke masjid. Kalau di luar mazhab Syafi'i barangkali ada yang boleh. Di mazhab Syafi'i dikatakan nikdul masjid itu harus yuhfazu, harus dijaga dulu, disimpan untuk persiapan dikembalikan lagi. Kalau tidak, bisa digunakan untuk membangun masjid lain. Itu boleh, meskipun bukan masjid itu, Zat. Yang penting dikembalikan pada masjid. Itu dikembalikan ke untuk masjid lain. Masjid lain yang mana diusahakan yang lebih baik itu adalah yang paling dekat ya. Jadi bongkarannya itu pertama yuhfadzu, harus disimpan dulu. Kalau belum membutuhkan, Zat. Tidak membutuhkan, maka pertimbangan dari hakim dalam hal ini siapa dari pemerintah yang punya wilayah tentang penanganan barang wakaf ya. Jadi untuk membangun masjid lain diusahakan yang paling dekat yang mana kalau ada. Kemudian tidak boleh digunakan untuk pindah dulu. Jadi ini diusahakan masjid itu kembali ke masjid yang awal dulu saja. Yang awal, kalau tidak ada yang sama-sama masjidnya. Kalau tidak ada baru kepada selain jenis masjid ya, seperti ada tahapan-tahapannya saja. Musola atau pondok ya, gitu. Mohon maaf Ustaz, untuk yang musola ini apa harus musola yang wakaf atau yang pribadi boleh Ustaz? Iya, tentunya yang wakaf. Yang wakaf Ustaz ya. Yang wakaf, kalau musola yang wakaf ya. Nah, itu tertibnya hukum dalam penggunaan bongkarannya masjid. Nah, kemudian kalau di mazhab Hambali ini yang sepertinya yang saya ketahui yang lebih ringan, seperti pendapatnya Syekh Mansur bin
Yunus ulama dari kalangan mazhab Hambali. Jadi mafadula an hajatil masjid, ini bahasanya. Jadi milik masjid yang sudah tidak dibutuhkan, diistilahkan sudah lebih ya, tidak harus bongkaran. Tidak harus bongkaran. Termasuk bongkaran itu Ustaz ya. Iya. Min khusurihi. Ya, karpetnya terlalu banyak. Ya, masjidnya ukurannya 20 meter, tapi yang terus menyumbang banyak sekali. Kemudian kalau zaman dulu minyak untuk lampunya ya terlalu banyak, lebih jadi. Kemudian wa angkodihi, bongkarannya masjid, kemudian alat-alatnya masjid. Nah, ini kalau di dalam mazhab Hambali, karena kalau sudah tidak dibutuhkan ini boleh dijual, boleh kalau dijual hasil penjualannya diberikan masjid lain, atau barang itu juga yang diberikan kepada masjid lain. Kalau diberikan kepada masjid lain, ya ini mirip dengan mazhab Syafi'i tadi. Jadi boleh dijual. Kalau di mazhab Hambali itu dijual dulu, diberikan tamannya. Ya, jadi tahapannya kalau mazhab Hambali itu yang pertama harus jual dulu saja, dijual dulu, atau kalau memang tidak memungkinkan untuk dijual, boleh diberikan kepada masjid yang lain, Ustaz. Kalau mohon maaf Ustaz, kalau di mazhab lain ada pembahasan yang serupa atau beda Ustaz? Kira-kira Ustaz. Kalau tentang tertibnya itu ada bedanya. Ada bedanya. Mau soal tertib saja berarti Ustaz. Nah, tapi diberikan kepada perorangan ini yang tidak boleh. Tidak boleh. Mutlak Ustaz ya? Ya, kecuali di mazhab Hambali ini kalau sudah nggak ada masjid lain yang membutuhkan itu ya boleh disedekahkan kepada fuqara muslimin. Oh, seperti itu. Enggak, kembali yang seperti tadi yang mazhab Syafi'i Ustaz. Kalau kan harus dikembalikan lagi kepada masjid yang awal itu saja. Kalau tidak mungkin nanti boleh diberikan kepada masjid yang lain. Kemudian kalau seumpama kemungkinannya ini sama-sama tidak memungkinkan, apa boleh? Mohon maaf karena ini bongkaran Ustaz, dibuang saja Ustaz. Iya. Jadi kalau dibuang saya tidak menjumpai keterangannya. Jadi ya kalau memang modelnya itu model dibuang, mungkin kadang-kadang rumahnya orang-orang fakir ya membutuhkan, atau diberikan saja kepada fuqara muslimin biar mereka yang menjual lah masalah. Oh, berarti ikut opsi yang kedua, ikut mazhab Hambali nanti ya. Nah, itu tentang bongkaran masjid. Baik, seperti itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini Ustaz, berkenaan khusus di bongkaran masjid. Terima kasih atas diskusinya Ustaz. Baik pemirsa di rumah, sampai kita pada pembahasan terakhir barusan berkenaan dengan bongkaran masjid yang dibahas oleh Ustaz Romli di mazhab Hambali tadi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, kurang lebihnya dari kami. Dan jangan lupa terakhir dari kami pesan like, subscribe dan share, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua. Kurang lebihnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jazakallah. Terima kasih.